Selamat datang di Sun Future Capsule. Kami akan membawa Anda menuju perjalanan menembus ruang dan waktu yang juga akan mengubah masa depan Anda. Perhatikan barang bawaan dan siapkan diri untuk perjalanan ke University of Liverpool. Kencangkan sabuk pengaman dan tetap berada di kursi penumpang. This is your captain speaking. Our destination to University of Liverpool. Kita telah berada di ketinggian 200 juta kaki. Sebentar lagi kita akan menembus lapisan futurosfer dan akan segera memasuki area baru. Kita sudah sampai di tujuan. University of Liverpool merupakan universitas terkemuka asal Inggris dan menjadi salah satu anggota Russell Group. Memiliki riset yang selalu inovatif hingga saat ini, penelitian tentang pathology dan tropical medicine di Inggris pertama kali dilakukan di Johnston Laboratories, University of Liverpool. University of Liverpool konsisten menduduki peringkat teratas universitas terbaik di dunia dengan pembelajaran dan fasilitas terbaik yang dimilikinya. Selamat menikmati hari Anda di University of Liverpool. Terima kasih sudah terbang bersama Future Capsule. Nikmati perjalanan masa depanmu. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Virtual CDN Campus Tour University of Liverpool. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di malam minggu ini ya, udah spare weekend-nya buat ikutan bersama teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan mengunjungi University of Liverpool. Sudah ada 2 teman kita yang akan membawakan tour kita. Sebelumnya mohon maaf karena kita nggak bisa menyiarkan ini secara live, but kedua teman kita sudah menyiapkan record ya dari beberapa hari sebelumnya untuk kita nikmati bersama-sama. Langsung aja kita sambut Dila dan Dinar. Halo Dila dan Dinar. Halo. Halo. By the way teman-teman ini bukan saudara kembar ya, namanya emang mirip. Apa kabar Dila dan Dinar? Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik. Oke, kita kenalan dulu ya, biar teman-teman semua kenal nih Dila sama Dinar seperti apa sih. Boleh dari siapa ya? Dari Dila mungkin ya? Oke, halo teman-teman. Nama saya Dila. Saya di sini doing master in Business Analytics and Big Data gitu. Baru mulai termnya itu di November 2020. Jadi sekarang udah sekitar 4 bulan ke 5 bulan di Liverpool. Gimana dengan Dinar? Halo teman-teman, nama aku Dinar. Aku ngambil master juga, jurusan LLM, ngambil specialize in International Economic Law. Oke. Dua-duanya adalah mahasiswi Master University of Liverpool. Keren banget. Nah, oke. Sebelum itu aku mau infoin ke teman-teman semua. Kalian bisa mengirimkan atau chat
questions apapun itu, karena kita akan buka Q&A setelah virtual tour-nya di text box ya. Jadi kalian kalau mau bertanya tentang apapun yang berkaitan dengan University of Liverpool, silahkan write down questions kalian. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk menikmati virtual CDN Campus Tour dari University of Liverpool. Siapa yang matiin? Ya, selamat datang di Campus Tour University of Liverpool. Sekarang kita ada di daerah Quadrangle nih namanya. Jadi di sini itu adalah gedung-gedung kampus University of Liverpool yang paling tua. Nih kalau kita lihat di sebelah kanan ada jam dinding itu namanya Victoria Building atau biasa dikenal Victoria Gallery and Museum. Nah, kalau misalnya kalian suka dengar Red Brick University, nah itu ikon kita nih di Victoria Building. Nah, di sini juga tempat di mana computer science, engineering. Jadi ini daerahnya khusus teman-teman yang emang doing computer science. Depan kita ini pas banget adalah library di bagian utara. Namanya Harold Cohen. Kalau kita lihat sebelah itu bagian di mana fakultas kedokteran, fakultas dokter gigi, itu semuanya ada di sebelah kiri tadi. Nah, kita ini berada di North Campus, jadi kampus Liverpool itu kebagi 3 daerah. Pertama itu North Campus, Central, sama yang terakhir tuh Kalau ini area apa nih kalau boleh tahu? Mungkin Dila ada gangguan ya? Halo? Halo Mbak. Dil, ya. Ini daerah apa Dila di University of Liverpool? Ini daerah North Campus. Nah, kita sekarang lagi ada di daerah Central, Liverpool Square. Nah, di Liverpool Square ini kita bisa bilang ini heart of the Liverpool nih. Bisa ada Foundation Building, Victoria Museum yang tadi aku dijelasin. Dan sekarang kita menuju ke arah belakangnya kampus. Kita nih sekarang udah di arah Central Campus ya. Seharusnya kita ke arah kanan nih, tapi karena lagi ada construction, jadi kita ambil jalur yang lain. Oke, itu harusnya kalau ke kanan, dia daerah apa tuh? Daerah, nanti kita akan ke situ Mbak. Nah, tapi karena ini lagi construction, jadi ambil jalan yang lain. Oh, nah, kalau sebelah kiri nih kita bisa lihat, itu ada Career Studio. Career Center. Nah, Career Center di Liverpool itu termasuk yang terbaik karena kita tuh kalau apply CV, apply job, itu mereka bakal ngasih saran kita ataupun kayak bikin video interview, mereka bisa bantu di situ. Nah, sekarang kita yang tadi seharusnya lewat jalan situ, sekarang kita udah di sini nih. Nah, di depan kita itu ada The Guild. The Guild itu di mana teman-teman yang ada aktivitas society, ekstrakurikuler, kita pakai bisa gedungnya tuh di The Guild tadi. Di The Guild tadi tuh ada sinema, ada teater, ada dance studio, dan paling interestingnya lagi di bawah itu ada nightclub underground atau enggak nightclub basement. Nah, sebelah kanannya ada teaching hub. Teaching hub itu di mana ada banyak kelas-kelas lecturer ataupun ada kelas-kelas study group. Kalau misalnya teman-teman tuh mau ada group discussion, bisa booking di situ. Ataupun kalau misalnya kita biasanya ada exam, kita pun juga ada examnya di teaching hub itu, gitu Mbak. Jadi kayak ada tempat besar gitu buat kita lecturer ataupun doing exam. Oh, oke. Nah, kita nih sekarang udah ada di Central. Tadi kan North, sekarang Central. Nah, kita lihat ke sebelah kanan, di sebelah kanan itu udah ada Cathedral, Metropolitan Cathedral. Buat teman-teman yang beragama Katolik, mereka bisa beribadah di situ. Dan kebetulan karena lagi pandemi ini, ibadah tetap buka, tapi
protokol kesehatan, social distancing tetap ada. Tetap ketat ya protokol kesehatannya. Nah, di sebelah kanan nih, ini bisa dibilang yang paling ditunggu-tunggu nih, paling diidam-idamkan sama sama student di University of Liverpool, karena ini adalah sports and fitness. Nah, karena lagi pandemi ini, karena mereka tutup, sekarang dijadiin tempat COVID test, Mbak. Oh gitu. Sebelumnya rame biasanya ya tempatnya ya? Rame banget. Nah, misalnya teman-teman nih di sini tuh COVID test tuh gratis. Jadinya kalau misal mau COVID test setiap minggunya seminggu sekali, mereka bisa, Mbak, dengan gratis gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk bayar di sini swab test. Nah, di sport centernya Liverpool ini ada banyak banget area-area kayak squash court, fitness, terus abis itu ada basketball, badminton, football, hoki, rugby, ada wall climbing juga, dan yang paling menarik ya Mbak, dan teman-teman, di sini tuh ada 25 meter swimming pool. Jadi emang atlet bisa ada di situ gitu. Tapi apa pandemi gini dia masih buka? Nah, pandemi ini lagi tutup, nanti tanggal 12 April 2021 baru bisa buka. Ini kalau bisa dilihat nih, ada jalan kan ya. Jalan tadi itu perbatasan dari Central ke South. Jadi kita udah ada di bagian selatannya kampus, gitu. Kalau boleh tahu di daerah sini itu ada apa ya Dila dia? Maksudnya apakah dia gedung-gedung kampus buat misalnya mereka lecture or dia? Nah, kalau di lain? South ini, kalau kita bisa lihat nih sebelah kanan, kan komunitas-komunitas di UOL itu banyak Mbak dan teman-teman. Nah, kebetulan juga UOL itu sangat support sama semua aktivitas yang ada, ekstrakurikuler, bahkan mereka nyediain tempat-tempat buat komunitas itu bergerak di bidangnya masing-masing gitu. Jadi ini kalau misalnya dilihat sebelah kanan, itu biasanya ada komunitas dari misalnya ada sekolah bahasa, bahkan kalau yang aku tahu ada sekolah bahasa Cina. Jadi teman-teman internasional yang mau belajar bahasa Mandarin itu bisa belajar di salah satu tempat yang tadi aku tunjukin gitu Mbak. Sekarang kita sudah ada di daerah Abercrombie Square. Ini adalah taman yang bagus banget ya. Harusnya kalau lagi winter emang gini nih. Jadi karena lagi musim dingin jadi gugur kan ya. Kalau lagi spring, summer ini indah banget Mbak. Karena flowernya semuanya bunga-bunganya pada blooming kan, pada mekar gitu. Biasanya sih park ini fungsinya buat apa? Yang mana yang cube di tengah ya? Iya. Biasanya sih teman-teman itu suka hangout di sini buat belajar. Kalau cari udara yang seger-seger, ataupun bisa piknik juga. Bisa baca buku di sini, bisa ngapain aja sih Mbak? Kayak waktu kemarin lagi salju kan ya. Jadi mereka teman-teman semua student itu pada main bola salju di sini Mbak. Ini berarti mereka allowed to sit on the grass. On the grass ya. Kan biasanya ada yang nggak boleh kan gitu. Iya, ini diperbolehkan gitu. Diperbolehkan, seru banget. Kita udah ada di library yang kedua. Jadi yang menariknya di UOL itu ada 2 library. Yang pertama itu Harold Cohen, sekarang kita di Sidney Jones. Bedanya apa sih? Dua-duanya sama-sama bisa dikunjungin sama semua student. Bedanya kalau di Northampton Study itu kan bagian Faculty of Science, kedokteran, computer science, engineering. Nah, di bagian South ini, Sidney Jones ini khusus buku-buku untuk mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Manajemen, Law, Musical. Jadi untuk humanities dan social science sih. Jadi itu yang kita aku sih bangga banget Mbak punya library sendiri gitu loh di bagian South. Dibedain berdasarkan ininya ya, bidangnya ya di sana. Iya, berdasarkan bidangnya. Lengkap dan fokus gitu ya yang disediain. Iya, karena di South itu biasanya banyaknya humanities and social science. Dan di UOL ini library-nya itu kalau lagi musim submission ataupun lagi assessment week itu seharusnya 24 jam bukanya. Tapi karena lagi pandemi ini jadinya bukanya dari jam 8 sampai jam 11.
Nah, kalau di sekitar sini apa tuh? Nah, sekarang kita sudah di daerah South Campus bagian selatan. Nah, Oke, di sebelah masih kanan selatan ini ya. ada gedung yang kelihatannya beda nih dari yang lain. Lihat deh, Mbak. Dan teman-teman semua. Ini gedungnya baru. Ini Fakultas Law. Di mana teman aku Dinar kampusnya fakultasnya di situ. Gitu. Nah, untuk sebelah kirinya ini ada yang menarik, gedungnya kelihatan beda juga. Ini namanya Chatham Building. Ini punyanya Management of School. Jadi teman-teman yang ambil fakultas manajemen kayak marketing, international business, kayak aku bisnis analytics and big data, kita fakultasnya di sebelah kiri ini. Dan itu ada teater, ada trading room, ada manajemen seminar, pokoknya semua itu fasilitas teman-teman yang fakultasnya di manajemen gitu. Ini kalau aku lihat bangunannya campur ya, ada yang modern, ada yang old buildings juga. Jadi bisa ngeliat dari sisi arsitektur yang old sama yang emang baru gitu. Iya, betul Mbak. Kalau manajemen of school ada yang baru, ada yang lama. Kalau yang tadi yang cat buildingnya lama, tapi ini agak baru. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini tuh semua student akom dari UOL. Sebelah kiri dan kanan. Yang bangunan coklat ini ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang kebanyakan fakultasnya di daerah South Campus ataupun daerah selatan, mereka biasanya tinggal di sini nih Mbak, di Fine Court namanya. Nah, bisa nih buat teman-teman yang mau sekolah di Liverpool nih, tinggal di accommodation yang ada dari UOL sendiri. Ya, betul. Nah, kalau bisa dilihat ini juga besar banget, karena ini muat untuk 750 students. Oh, udah banyak banget sih. Banyak banget sih. Banget. Nih, kalau yang depan itu juga sama kayak accommodation, apa dia bukan? Yang di seberang tadi? Nah, itu udah residensial, udah di luar UOL. Jadi ini perbatasan garis jalan ini adalah perbatasan di luar UOL. Nah, ini kan tadi luas tuh dari Central terus South, dari North, dari Central terus ke South. Kamu biasanya jalan kaki atau naik sepeda atau gimana? Kalau boleh jujur di Liverpool sendiri itu walking distance-nya friendly banget. Jadi kemana-mana jalan aja itu nggak kerasa karena semuanya tuh berdekatan gitu. Jadi teman-teman yang di sini suka jalan, cocok banget nih karena emang dari North, Central sama South itu kan jalan terus. Lumayan lah ya, nggak berasa lah capeknya. Nggak berasa karena view-nya indah banget Mbak. View-nya indah, terus udaranya juga nggak sesenek yang di sini gitu kan. Ya benar, dan fresh banget gitu. Nah, ini udah di luar kampus teman-teman, tapi aku mau tunjukin kalau misalnya di daerah kampus itu banyak fasilitas seperti supermarket nih sebelah kiri kita, supermarket yang kalau mau butuh apa-apa tuh gampang banget gitu, jadi nggak usah khawatir. Nah, sebelah kiri kita nih ada apartemen. Biasanya sih kalau teman-teman nih mau cari akomodasi, terus abis itu mau viewing akomodasi, biasanya mereka stay dulu nih di apartemen ini. Habis itu kalau misalnya udah oke nih sama student akom yang dia pilih, nah habis itu mereka bisa moving out ke student akomodasi. Karena student akom di Liverpool sendiri itu ada 8 gedung. Dan itu mencar-mencar juga, tergantung fakultasnya di mana, mereka dekatnya di mana, dan preferensinya gimana gitu. Nah, kalau dilihat nih ada KFC, jadi kalau misalnya teman-teman yang kangen, yang cari comfort food, yang nyari ayam original atau crispy chicken, bisa langsung ke KFC yang dekat Liverpool. Iya, betul. Nah, ini ada supermarket Asia, ini khusus Asia food gitu Mbak, ingredients. Dan dia ada, kalau teman-teman suka mala, itu juga ada di situ. Nah, tadi kita ngelewatin Happy Lemon. Happy Lemon tuh boba, bubble tea, yang kalau misalnya orang Indonesia kan biasanya udah seneng nih sama yang bubble-bubble. Nah, biasanya di situ
tempat kita buat beli bubble tea gitu. Oke. Banyak nggak tuh orang Indo yang biasanya suka craving gitu beli bubble tea? Banyak sih Mbak, bahkan mereka bisa jalan jauh karena untuk beli bubble tea aja Buat gitu. beli bubble tea doang ya, emang susah Iya. kalau Indonesia. Nah sebelah kiri ini Udah boba. sebelah kiri ini restoran, tadi kita lewat restoran Jepang, sekarang lewat restoran Cina. Ini sekarang kita juga Chinese food juga nih. Ini banyak yang tutup tuh karena pandemi ya, jadi apa mereka nggak buka take away gitu? Mereka kalau yang restoran enggak buka, tapi ada beberapa yang buka buat delivery. Nah, sekarang sudah ganti ke section yang city tour. Terima kasih ini teman-teman. Ini kita sekarang ada di Bold Street. Jadi kalau misalnya dari arah kampus, kita bakalan ketemu sama Saint Luke Church atau biasanya disebut juga Bomb Out Church. Jadi tinggal turun ke bawah aja. Nah, terus habis itu tinggal turun ke bawah, itu tuh jalannya tinggal lurus aja. Nah, di sana tuh juga ada Sida, itu juga Asian supermarket. Terus ada Matas juga, itu international food. Sama ada Tesco juga. Nah, biasanya kalau di street ini, di Bold Street, itu banyaknya restoran-restoran. Dan ada juga night life-nya juga di sini, night club dan segala macamnya gitu. Tapi di sini lebih banyak restoran. Nah, karena lagi pandemi, jadi ya kita cuma bisa take away aja gitu. Tapi untuk jalan-jalan kayak strolling around Liverpool, kayaknya enak juga kok kalau misalnya di Bold Street gitu. Kalau di sini juga ada beberapa toko baju sih. Apa tuh? Nah, di sini juga ada toko-toko baju. Jadi ini yang di sebelah kanan, dia itu toko-toko vintage. Jadi baju-baju vintage gitu. Oh, that's cool. Nah, ini kita sekarang ada di tengah-tengahnya City Center sama Liverpool Central. Jadi di sini tuh ada 2 station. Yang pertama Liverpool Lime Street sama Liverpool Central. Nah, kalau Central itu cuman untuk yang deket-deket Liverpool aja biasanya. Kayak contohnya kayak ke Crosby gitu. Di Liverpool tuh juga ada pantai. Nah, terus kalau untuk Liverpool Lime Street itu biasanya untuk ke London, yang ke jauh-jauh ke Birmingham dan segala macamnya. Nah, ini itu udah di city center banget nih. Kita biasanya sebut ini sebagai Liverpool One. Nah, di sini ada restoran, ada hotel juga, ada supermarket juga. Biasanya kan kalau pada belanja pasti pada kesini sih. Ini jalanannya lumayan lowong ya? Apa biasanya sesepi ini atau karena pandemi aja jadi orang-orang mengurangi mobilitas gitu buat keluar? Enggak, biasanya kalau kan aku tuh di sini udah 2 tahun ya. Karena sebelumnya aku pre-master. Jadi aku udah pernah ngalamin sebelum dan sesudah masa pandemi gitu. Maksudnya pas lagi pandemi. Nah, pas sebelum pandemi itu kalau misalnya jalan di sini tuh isinya orang ngeband, terus dan jadi bandnya dari ujung ke ujung tuh banyak gitu loh. Jadi yang rame banget gitu. Nyanyi-nyanyi gitu biasanya di situ. Dan di sini juga biasanya rame nih di sini. Nah, di sini biasanya juga pusatnya untuk bank-bank sentral gitu kayak HSBC dan segala macamnya tuh biasanya di sini. Biasanya dari Liverpoolnya, nanti dari UOL itu biasanya ada pilihan banknya gitu. Nanti mereka akan bantuin biasanya kayak gitu. Ini kemana-mana deket banget ya sebenarnya. Kayaknya kamu Iya, nggak deket banget. jalan kaki. Tapi tadi di awal video kayaknya kelihatan mendung ya. Di sini cerah gitu warna biru. Iya, kayak sebenarnya minggu ini lagi cerah-cerahnya nih Mbak, gitu. Teman emang kadang-kadang ya lagi gelap juga sih. Maksudnya mendung karena kita juga udah mau pergantian spring kan sekarang. Gitu. Nah, di Liverpool nih ada 2 bioskop, yang tadi di Bold Street sama yang satu lagi ini di Odeon, di Liverpool One. Nah, gitu. Untuk bioskop ini dia buka pandemi gini? Di sana? Enggak, tutup. Enggak juga. Oh, di sini buka loh ya. Berarti kan udah berapa lama nih nggak nonton? Aku sebelum tutup lagi, jadi kan kita lockdown lagi nih Mbak. Itu aku sempat nonton dulu waktu itu sama teman-teman. Di Odeon tapi. Kalau yang di Bold Street kayaknya udah tutup lama sih. Di mall Liverpool One ini dia konsepnya kayak gimana ya? Soalnya kan kayak agak-agak jauhan ya. Terus modelnya apa emang di situ nggak terlalu banyak toko? Konsepnya tuh lebih kayak outdoor gitu.
Jadi dia ada yang kalau outdoornya di sini lebih banyak emang tempat makannya kayak food streetnya gitu. Tapi kalau misalnya kita kalau kita ke bawah itu baru yang kayak toko baju, terus toko obat dan segala macamnya ada di situ. Ada juga yang kalau yang suka Liverpool FC, nah itu ada tokonya juga besar di Liverpool One. Jadi nggak perlu ke Anfield. Para fans bisa membeli merchandise. Soalnya ke Anfield agak jauh. Kalau ke stadiumnya gitu. Nah ini kita tuh menuju ke arah Albert Dock sama ke Pierhead, tapi sebelum itu kita bisa lewat atas dan juga bisa lewat bawah. Cuman kenapa aku tunjukin yang lewat atas, karena di atas juga ada taman di Liverpool One. Jadi biasanya kalau pas sebelum pandemi itu ada lingkarannya gitu untuk kita semua pada duduk gitu. Nah terus biasanya ini rame ya kalau nggak pandemi ya, daerah-daerah ya rame karena di sini juga ada restoran, ada hotel, terus dan juga ada tempat tinggal juga, ada tempat gym juga di situ. Gitu. Kalau di pinggir-pinggir jalan ini nih dia ada buka stand-stand gitu nggak sih? Maksudnya dia random gitu? Nah biasanya tuh di sini ada market. Waktu itu lagi zamannya pas Christmas, mereka di tamannya sih sebenarnya lebih tepatnya, karena kalau di jalan emang Christmas market, terus misalnya kalau pas summer tuh juga kan, kalau di Wall Street juga biasanya mereka buka. Berarti ada banyak festival ya, maksudnya event-event seperti itu gitu. Iya. Cuman karena pandemi jadi di hold. Nah ini kita lagi ke arah Albert Dock, kita mau nyebrang. Jadi ini tuh jalanan tuh nyambung dari Ferris wheel itu ke arah sebelah kiri. Ini kita kalau lihat depan Albert Dock dan sebelah kanan itu Pierhead. Nah, karena Ferris wheel-nya tutup, jadi aku cuma bisa tunjukin Albert Dock dan Pierhead-nya aja. Gitu. Nah, di sini tuh ada restoran juga, ada museum juga. Museumnya ada Tate, ada International Slavery Museum, ada Museum of Liverpool, terus ada juga Maritime Museum gitu. Nah, di sini juga biasanya ada food truck-nya. Rame gitu. Jadi sebenarnya Albert Dock ini itu kayak tourist destination gitu di sana? Iya, biasanya turis-turis pasti pada kesini. Jadi emang ini pemandangannya bagus banget sih Mbak. Sebenarnya karena kita tuh mandang ke arah Birkenhead. Gitu. Jadi emang bagus banget. Gitu. Nah ini udah mulai masuk ya? Iya, ini udah mulai masuk. Kalau kamu ke Albert Dock biasanya kapan tuh? Aku cenderung lebih sering ke Albert Dock sih Mbak, karena buat aku kayak buat refreshing aja sih, dan aku deket banget tempatnya sama Albert Dock. Jadi deket banget. Jadi aku lebih sering ke Albert Dock daripada ke arah kampus. Dia bukanya jam berapa ya? Kayaknya kalau sunsetan sih menarik banget sih tempat ini. Banget. Ini buka terus. Sebenarnya ini kayak kecuali yang museum ya Mbak. Kalau museum kan dia memang pasti ada jam open hours-nya gitu kan. Cuman kalau yang ini kita bisa jalan-jalan mau pagi gitu, segala macam bisa. Sebenarnya jalan umum sih. Nah di sini tuh juga ada di Albert Dock ada The Beatles Museum. Nah The Beatles Museum itu kan terkenal juga sama magical tour-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ambil magical tour-nya bisa di sini. Gitu. Tuh buat teman-teman yang ngefans dengan The Beatles, bisa mengunjungi museum tersebut. Harus ke sini kalau mau ke Liverpool. Oh, ini ada food truck juga ya? Iya, biasanya rame, panjang gitu. Cuman karena lagi lockdown, jadi cuma bisa buka beberapa doang. Nah, ini nih, sepanjang yang sebelah kiri, yang gedung coklat, itu sepanjang itu adalah isinya tempat makan. Toko-tokonya paling untuk kayak merchandise, kayak souvenir-souvenir biasa. Kamu udah juga ada museum. Kunjungin? Udah. Nah, ini kita lagi ke arah Pierhead. Pierhead itu waktu itu sempat yang gedung paling tinggi itu kita sempat jadiin syutingnya buat Batman. Waktu itu di situ. Yang terakhir. Nah, terus ini kita mau ke arah Pierhead.
Di Pir ini kamu udah pernah sempet ini nggak sih rent boat-nya buat iseng aja gitu keliling? Waktu itu belum bisa Mbak, tapi waktu pas aku winter tahun lalu, itu sepanjang jalan isinya kayak kayak Dufan gitu. Jadi buat main-main kora-kora gitu. Oh, banyak ini ya, wahana-wahana gitu. Ya, kalau di London itu kan Winter Wonderland kan. Cuman kalau di sini tuh aku lupa namanya apa. Tapi di sini waktu itu banyak banget mainannya. Seru banget. Gitu. Biasanya di sini kalau mau sepedahan dan segala macamnya gitu. Oke. Wah, udah selesai nih. Nggak berasa banget ya. Emang tuh jalan-jalan tuh nggak berasa. Kalau lihat yang seduh-seduh tuh tahu-tahu udah setengah jam lebih aja. Nah, kita ada beberapa pertanyaannya dari teman-teman terkait University of Liverpool. Mungkin aku akan mention pertanyaan dari Nadia Putri. Kak, mau tanya kalau lingkungan sosial dan cuaca di sana tuh ramah nggak buat foreigner or Indonesian? Kalian sebagai mahasiswa internasional gitu. Ini beda ya, berarti ada yang sosial, ada yang weather. Berarti mungkin kita mau dari weather aja deh. Jadi kayak lingkungan di sana tuh kayak gimana? Kalau aku kan baru 5 bulan nih di sini. Dan kemarin yang aku rasain itu dari winter, sekarang pergantian ke spring ya. Untuk sekarang sih beberapa bulan ini gak ada masalah. Semuanya berjalan dengan lancar. Terus untuk yang kalau misalnya untuk teman-teman yang belum pernah ngerasain winter di luar negeri, ini cocok banget sih karena buat teman-teman yang mau cari experience baru, suasana baru, itu menurut aku pribadi weather di sini tuh mendukung banget gitu. Tapi kalau emang lagi gitu. Tapi nggak deathly freezing kan? Enggak Atau sih. iya? Nggak terlalu dingin. Nggak terlalu dingin sih kalau di Liverpool, nggak terlalu dingin gitu. Iya. Tapi kalau untuk lingkungan sosial, menurut aku di sini orangnya ramah sih Mbak, karena aku beberapa maksudnya tahun lalu gitu sempat kenalan sama beberapa orang lokal sini. Nah, untuk sosial sih mereka ramah gitu. Tapi kalau untuk weather benar kata Dila, aku setuju. Very welcoming lah ya orang-orang ramah. di sana buat kalian dari international gitu. Dan mereka baik banget. Ngerti sih kalau kita misalnya, karena mereka juga punya aksen sendiri kan. Nah, aku juga penasaran nih, tadi kan kalian sempat mention Chinese supermarket ya. Nah, kalian kan pasti, ini kalian masak sendiri kan di sana? Pasti dong. Iya. Apalagi karena di pandemi. Supermarket itu, karena lagi pandemi ini, jadinya masaknya di rumah lebih sering, Mbak, gitu. Jauh lebih sering, sekaligus menghemat dan memilih risiko ya pastinya. Kalau bahan makanan yang kayak tempe lah, tahu lah, Indomie lah, atau sambal-sambalan lah, itu di sana lengkap? Ada tempe. Ada semua? Lengkap. Semua ada. Ayo, kalian sebulan makan Indomie berapa kali di sana? Bahkan yang nggak aku sangka-sangka pete aja di sini ada Mbak. Serius? Iya, di Chinatown tapi. Di Liverpool. Petenya mahal nggak? Mahal sih, tapi kan dia petinya juga pete freezer kan. Aku juga kaget ada itu. Aku sebagai orang yang tidak makan pete kan relate sih. Tapi tetap shocking aja ada yang jual pete di sana. Kaget banget aku ya. Kalau kayak kerupuk-kerupukan gitu ada? Ada, bahkan di supermarketnya lokal di sini mereka juga ada kerupuk. Kita kan pakai bahasa Inggrisnya crackers kan. Jadi cari kerupuk tuh di sini sebenarnya gampang banget. Kerupuk udang apalagi. Mereka ada. Kerupuk udang banyak ya? Banyak. Kalau kayak kerupuk di kotak biru warung-warung gitu, ada nggak? Waduh, kalau itu goreng kayaknya sendiri. Belum ya? Ya harus goreng sendiri. Bawa dari Indo, goreng sendiri. Iya, betul. Kalau misalnya kayak
ini kita lebih spesifik ya. Ada Asian meals kan di sana untuk beberapa restoran. Karena ada yang Japanese, ada yang Chinese, ada yang Thai, dan ada juga yang kalau Indonesian di sana ada. Ada lah pasti ya. Gimana? Kalau Indonesian meals, misalnya kalau kalian pengen makan kalau Indonesian food selama ini untuk di Liverpool belum ada, Mbak, sayangnya. Oh, belum ada sih, Mbak. Kita bikin biasanya. Oh. Di sini agak gitu. susah sih. Paling juga kalau kalian craving makanan Indonesia, bikin sendiri? Bikin sendiri. Bikin sendiri atau ke kota lain. Tapi lebih banyak sendiri. Birmingham, itu ada restoran Indonesia. Oh, dekat nggak sih dari Liverpool, Birmingham itu? 2 jam sih. Naik bus? Kereta. Kalau naik kereta. bus, sama sih, naik bus juga sejaman gitu. Cuman lebih enak naik kereta. Kalau transportasi umum di sana, mahalan kalau kalian naik bis atau naik kereta? Naik kereta, mahal naik bis. Mahal naik bis ya? Kalau dari segi orang-orang yang menggunakan itu, emang ramean mana sih, kereta atau bis? Kan kalian tahu sendiri kan kalau di Indonesia keretanya kayak tren to Busan tuh. Nah, kalau di sana kayak gimana? Kalau menurut aku sebenarnya tergantung sih, Mbak. Menurut aku dua-duanya sama-sama rame gitu. Tapi kalau untuk masalah biaya gitu ya, kalau student tuh ada potongan. Dapat diskon ya kalau pelajar? Iya, dapat. Tapi kita juga harus apply dulu itu. Oh gitu. Sebenarnya kalau student di sini tuh privilege-nya banyak, Mbak. Kalau untuk transportasi nggak cuma dari train, bus juga dapat privilege-nya. Jadi kalau misalnya naik bus untuk keliling Liverpool ataupun ke kota lain yang dekat Liverpool, itu bisa naik bus, terus nunjukin aja nih student card kita, dan itu price-nya itu sekitar 1,5 pound. Oh, jauh Karena murah waktu aku pernah ke salah satu kota, Preston, itu benar dekat Liverpool. Nggak terlalu dekat, tapi maksudnya cukup jauh, tapi dengan harga 1,5 pound tuh worth it banget, karena kita nunjukin student card, gitu. Pokoknya jauh lebih ringan lah ya, jadi lebih lebih murah gitu, untuk lebih memudahkan kalian lah sebagai perantau dari Indonesia yang saving budget. Nah, ngomong-ngomong budget nih, ini ada pertanyaan dari Nur Laila Indah. Untuk kebutuhan sehari-hari, kira-kira butuh budget berapa? Apakah mungkin kita ngomongin tentang dari segi pengeluaran kali ya, buat daily needs gitu. Kalau aku pribadi, tangkepan soal kayak living cost gitu ya, untuk per bulannya, mungkin hidup di Liverpool akan lebih murah dibanding kita hidup di London. Karena juga dari berdasarkan visanya kita pas apply, itu juga ada beda kan, inner sama outer London. Jadi emang bener-bener kalau buat aku sih di sini masih tergolong murah sih, karena aku sempet, maksudnya karena aku udah sempet 2 tahun di sini gitu. Terus kakakku juga di kota lain gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin gitu, buat aku sih di Liverpool masih lebih bisa, maksudnya masih lebih murah sih dibanding kota-kota yang lain. Kalau untuk dari segi daily needs ya, untuk makan atau untuk kalian apa sih mungkin belanja gitu. Iya, buat belanja kayak gitu tuh sebulan is it termasuk murah juga dibandingkan dengan kota lain yang ada di UK? Iya, kalau dari experience aku, karena sekarang lagi pandemi, jadi kan pasti masak terus nih, Mbak. Tergantung juga teman-teman masaknya apa, kebutuhannya apa. Kalau misalnya di sini groceries market itu masih hitungannya affordable. Kalau comparison-nya di Indonesia, misalnya supermarket di Indonesia, misalnya sabun, dan sabun di Indonesia harganya surprisingly buat aku yang baru pertama kali ke UK, ternyata di Liverpool tuh terbilang affordable, Mbak, dan teman-teman. Jadi harganya cukup sama, aku bilang cukup sama ya? Hampir sama Indonesia. Itu menarik banget sih, Mbak.
Cuman kalau untuk dari segi harga nih lebih murah di Asian supermarket or yang umum aja gitu? Atau sama aja juga? Yang umum sih sebenarnya. Oh, yang umum. Yang umum Karena malah. mungkin karena kan karena kan itu sebenarnya barang-barang kiriman kan. Iya, Kalau yang di Asian umum kan, jadi kalau di umum kalau mereka yang umum itu udah dari lokal kan. iya. Oke. Jadi Nah, biasanya kita itu tadi tentang kira-kira living cost lah ketika Dina dan Dinar berkuliah di Liverpool. Nah, sekarang kita move ke pertanyaan tentang University of Liverpool sendiri, tentang Dila dan Dinar berkuliah di sana. Ini aku ada pertanyaan Azam Fatahila. Activity kampus tuh sekarang seperti apa? Apakah udah offline atau online atau masih hybrid? Masih di mix gitu? Apa kalian fully WFH dari akomodasi gitu ya, belajar dari rumah atau seperti apa? mungkin Dila dulu boleh jawab. Habis Dila aku. Oke. Kalau dari Master Business Analytics and Big Data, kita itu fully online sekarang. Karena kan ada regulasi lockdown dan sekarang jadinya fully online, tapi udah diprediksi karena kan dari pemerintah itu tanggal 8 Maret itu udah bisa buka tuh school, universities. Nah, diperkirakan di bulan April atau Juni itu kita sudah bisa face to face. Oke. Aku untuk sekarang online, tapi karena library buka, jadinya kadang lebih seringnya aku belajarnya di library gitu. Jadi memaksimalkan fasilitas kampus. Aku tambahin dikit ya. Jadi sebenarnya itu tergantung sama departemennya juga sih. Jadi nanti bisa dicek apakah tahun ini gitu itu fully online atau enggak, karena ada beberapa teman aku gitu dia udah online, dia nggak akan adanya offline walaupun Maret ini mereka buka gitu. Oh gitu, berarti tergantung kebijakan departemennya masing-masing ya, tergantung bidangnya gitu. Karena harus ganti-gantian juga gitu. Oke. Dari Dinar dan Dila sendiri, untuk program kalian emang benar-benar udah nggak ada praktikal banget ya? Maksudnya, kalaupun misalnya ada praktikal, apa kalian transisi gitu ke online? Kalau aku waktu itu sempat masuk sebentar, tapi itu juga buat ini sih kayak buat diskusi gitu, biar kita pas lagi online ini kita punya study group. Jadi aku punya study group sendiri kalau aku gitu. Tapi kalau sampai sekarang sih masih online. Ya mudah-mudahan April bisa lah. Bisa kalau kembali ke kehidupan sebagai student life. Iya. Kalau dari aku pribadi, dari departemen aku itu kan ada lab computer lab. Nah itu kalau kita tuh nanti kemungkinan akan ada on offline karena kita butuh komputer lab itu sih, gitu. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang studi di Liverpool ya, aku ada pertanyaan sih, lebih ke language ya, dari ini siapa namanya tidak lengkap, aku tidak tahu, STF, Dear STF, aku sebutnya gitu aja ya. Kak, waktu pertama kali kuliah sulit nggak untuk mendengarkan aksen di sana? Ini kan kalian ngobrol dengan orang yang menggunakan bahasa global ya, alias bahasa Inggris gitu. Sedangkan this accent is British gitu. Jadi kalian apalagi British kan beda-beda ya, belum yang Wales lah atau yang dari mana kan. Nah, kalian sempat ini agak challenging ya atau apa gitu. Sulit sih. Ada kesulitan nggak sih awalnya? Kalau aku sulit sih Mbak, karena kalau di Liverpool itu mereka punya bahasa sendiri, sebutannya tuh Scouser.
Oke. Jadi dia emang punya bahasa sendiri gitu, tapi jangan pernah takut untuk ngomong sama orang lokal di sana, apapun sama guru ataupun sama guru gitu, ataupun sama teman-teman yang lain. Karena mereka misalnya kita nggak ngerti, mereka akan bantuin kita pelan-pelan. Jadi mereka akan kayak ngejain kita balik gitu, dan mereka baik banget sih, maksudnya ramah. Sampai kalian benar-benar paham ya. Iya, aku Kamu itu sih kayak gitu. Sebelumnya pernah kayak gitu juga? Jadi kamu kayak sempet, aduh ini ngomong apa ya, boleh bantu jelas lagi gak sih? Iya, karena aku sempat kenalan sama temennya teman aku gitu. Mereka tuh banyak kan orang lokalnya Liverpool gitu. Nah terus dulu sempat kayak, ini ngomong apa ya gitu. Karena mereka punya aksennya sendiri, terus mereka punya bahasa sendiri gitu. Jadi susah. Cuman mereka bener-bener yang menjelaskan gitu. Atau enggak mereka kalau misalnya udah susah gitu, mereka akan ngomongnya pelan-pelan banget. Kayak gitu. Oke, aku jadi kepikiran sesuatu nih, kayak aku akan mewakili teman-teman yang mungkin penasaran. Pas lecture aja deh, ketika kalian mungkin ke skip ya, maksudnya, duh ini dosen atau profesor ngomong apaan sih, kok gue jadi bingung ya gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apa ada pre-record material atau kalian tanya ke temen nih? Kalau lagi online ini, kebetulan karena lagi online, jadi setiap lecturernya itu ada recordingnya. Oke. Jadi nanti setelah lecture, kita bisa replay lagi recordingnya. Dan kalau misalnya nggak ngerti, tinggal diulang-ulang lagi gitu. Kalau dari pengalaman. Kalau aku nggak ada recording. Nggak ada. Ya Allah, Dinar. Semangat. Soalnya banyak karena adanya recording gitu. Mereka tuh jadinya nanti nggak masuk kelas. Karena udah mikir, oh ya udah ada recording. Jadi aku mulai semester 2 ini sih udah nggak ada recording lagi. Jadi biar mahasiswa tuh lebih keasah gitu ya. Maksudnya lebih terbiasa gitu. Nerima, ngeproses gitu informasi yang mereka langsung terima. Iya, tapi itu balik lagi sih ke departemennya gitu. Kayak Dila mungkin memang dibutuhkan recording gitu. Kalau aku kan nggak, aku hukum gitu. Jadinya ya kita harus face to face dan diskusi debat aja sih. Oke. Kalau perbedaan yang kalian rasain nih, kuliah di luar negeri ya, apalagi di University of Liverpool ini, yang kemungkinan beda dengan di apa yang paling berasa dalam segi perkuliahan ya, maksudnya kalau aku pribadi yang paling beda itu pertama itu cara lecturer kita tuh lebih ke arah aktif diskusi. Metodenya interaktif gitu. Jadi kalau misalnya lagi online ini, lecturernya itu nanti ada buka breakout room namanya. Di breakout room itu kita dibagi beberapa orang dan kita harus diskusi di situ. Mau nggak mau dapat ideas, mau berpendapat gitu ya. Nanti dari breakout room itu kita bilang, lecturer menurut kita semua hasil diskusinya ini gitu. Betul. Jadi lebih interaktif sih kalau menurut aku. Oke, kalau Dinar kayak gimana? Perbedaan yang paling dirasain? Aku sebenarnya lebih ke ini sih Mbak, kalau di perkuliahan tuh cara diskusi sama temennya. Karena kan kita dari beda-beda negara gitu. Jadi kita juga punya beberapa kayak international aspek yang berbeda gitu loh untuk ngasih pendapat gitu. Jadi itu sebenarnya agak susah tuh disatuin. Cuman ya itu gitu, balik lagi kita harus toleransi gitu. Nah, tapi emang ngasih case study gitu biasanya buat kita. Jadi nanti udah deh ketemu sendiri tuh pemikirannya gimana. Tapi dengan hal-hal kayak gitu itu yang ngebuat aku jadi punya temen gitu. Jadinya sering ngobrol sama kamu mereka. Kamu juga bisa tukar perspektif, terus
critical thinking ya. Iya, jadinya beda. Kalau di Indonesia kan soalnya lebih mudah gitu. Tapi karena ini kita beda-beda gitu, jadi pengetahuan baru juga sih buat kita. Oke. Nah, kalau soal belajar ya, kalian sebagai mahasiswa nih udah ngerantau jauh-jauh ke Liverpool, kalian selain belajar perkuliahan tuh apa aja? Maaf Mbak, aku tadi mungkin dari Dila kali ya. Kedengeran. Maaf Mbak, boleh ulang lagi Mbak tadi. Iya, pertanyaannya. Kalau ya, jadi di samping belajar atau perkuliahan, kalian sebagai mahasiswa rantau dari Indonesia ke Liverpool, kalian ada aktiviti apa aja? Dila mau jawab? Atau aku duluan yang jawab? Boleh. Boleh, Dinar. Dila duluan, Mbak. Kita soalnya bareng. Ayo, mau pipa nih. Kalau aku pribadi, selain selain belajar online course, aku juga suka lari, Mbak. Jadi lari di sekitar taman, dari daerah Docks. Gitu. Jadi exercise aktivitas lainnya tuh lari. Exercise, karena udah jauh-jauh, udah dari Indonesia ke sini, udah lihat environment yang beda. Jadinya aku lebih memaksimalkan fasilitas yang aku ada sekarang itu dengan cara exercise keluar gitu sih Mbak. Gitu. Tapi kalau di sini karena COVID test gratis, jadi ada beberapa orang juga itu teman-teman yang setiap minggunya COVID test nih. Jadi buat mastiin walaupun kita suka keluar ketemu beberapa teman, tapi kita sendiri pun tahu kalau misalnya kita negatif nih gitu. Sekalian ya berarti? Iya, betul. Oke. Kalau dari Dinar gimana? Kalau aku biasanya aktivitasnya karena kita di sini juga ada Indonesia Community. Jadi biasanya kita ngobrol, kita virtual gitu bareng. Terus main game bareng gitu biasanya. Nah, terus biasanya masak-masak, kirim-kirim makanan yang kayak gitu. Karena aku jujur aja jarang exercise. Tapi aku suka banget refreshing gitu. Kayak misalnya ngerjain tugas di taman kayak gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kita sama-sama support bubble, jadi maksudnya sama-sama orang Indonesia gitu. Ketemu teman-teman berarti ketemu, terus atau hangout lah, atau mungkin belajar bareng gitu ya. Tapi tetap nggak bisa rame-rame sih karena lockdown. Oke, maksimal jadi, berapa orang biasanya? Kita biasanya sebenarnya maksimal itu 6. Tapi kita karena kita nggak berani, jadi biasanya paling 2, bertiga gitu, berempat. Oke, gitu. Ini waktunya udah di penghujung acara ya. Aku mungkin ada last question dari sebelum kita penutupan nih dari Patricia. Kak, aku mau nanya, suka duka kuliah dan tinggal di sana gimana tuh? Suka dukanya pasti ada dong. Ya jadi ada unek-unek di dalam hati Dinar dan Dila. Personal nih, jadinya personal banget. Tapi ini jangan ada nangis-nangis ya. Enggak lah. Kalau untuk aku yang baru 5 bulan ini sih, so far lebih banyak sukanya. Karena masih awal-awal bulan nih, masih dimana excited sama suatu hal baru, experience yang baru. Terus suasana baru, semuanya tuh aku ngerasa baru, dimana buat teman-teman nih yang suka tempat baru dan keluar dari comfort zone, ini tuh suatu hal yang gak akan, kalau misalnya aku pribadi, ini suatu hal yang aku syukurin dalam hidup, dan jadi lebih banyak sukanya sih. Kalau duka, pasti kangen keluarga, kangen makanan Indonesia, homesick, kangen gak usah masak.
udah dimasakin. Iya bener, udah terima beres gitu ya. Kalau di sana kan usaha sendiri. Ya, bersihin toilet sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, itu sih dukanya. Yang pasti valuable experience ya. Tapi akan kebayar sama sukanya gitu. Betul. Gitu. Kalau Dinar gimana? Kalau aku sukanya dapat teman baru. Temen tuh banyak gitu, maksudnya dari berbagai daerah ya kan, dari berbagai negara bahkan, bukan daerah. Nah itu maksud aku itu experience banget. Terus sukanya lagi di sini tuh cuacanya juga enak, maksudnya dingin, nggak terlalu dingin gitu, jadi rasanya nggak penat aja gitu. Kalau di Jakarta kan mungkin ada panas gitu, cuman panas aja gitu, nggak berubah gitu. Cuman kalau ini kalau pas summer panas gitu, pokoknya weathernya friendly lah ya. Kalau dukanya, karena aku udah 2 tahun, jadi banyak ketemu sama orang-orang yang sekarang udah pada pulang. Gitu. Jadi sekarang karena dulu kan rame gitu, sempat rame. Terus sekarang udah pada balik ke Jakarta, sedangkan aku belum bisa balik ke Jakarta karena lagi pandemi gini. Kalau misalnya balik ke Jakarta juga nanti balik ke sininya lagi susah gitu kan, segala macem gitu. Jadi yang udah selesai harus balik gitu. Jadi itu dukanya sih sebenarnya. Kayak ditinggal gitu rasanya, tapi padahal nggak ditinggal. Kayak ditinggal geng gitu lah. Iya, kayak ditinggal temen gitu. Padahal tuh mendapatkan global connection yang emang bener-bener terasa warm, yang kayak emang bener-bener mengisi hari gitu lah. Apalagi kan dari jauh gitu kan, Dinar datangin dari Indonesia. Gitu. Oke, karena waktunya sudah mulai habis, sayang sekali kita harus mengakhiri acara ini. Tapi terima kasih banyak buat Dinar dan Dila udah berbagi tentang perkuliahan kalian di University of Liverpool, terus udah nunjukin sisi menariknya kampus tersebut, cerita tentang your daily life buat teman-teman semua yang udah join di sini, buat teman-teman yang udah join dan ternyata masih banyak pertanyaan, kalian tetap bisa berkesempatan buat nanyain pertanyaan kalian di sesi konsultasi setelah ini di Sun Education Expo, atau kalian juga bisa mengunjungi website Sun Education di www.educationgroup.com. Kalian juga bisa download aplikasinya di App Store ataupun Play Store, Sun Education Mobile App. Nah, last words kali ya sebelum kita mengakhiri. Mungkin ada pesan dari Dila atau Dinar buat teman-teman yang di sini mungkin udah ada passion atau udah ada rencana buat studi ke luar negeri. Just quick words. Jangan takut untuk keluar dari comfort zone. Betul. Selalu confident sama diri sendiri, karena dengan di sini suasana baru semua baru. Jangan pernah nyerah gitu aja, karena di sini prioritasnya belajar, prioritasnya untuk karir ke depan ataupun untuk banggain orang sekitar. Jadi harus terus semangat gitu, karena dan di sini you will never walk alone. Wih, Liverpool banget nih ini. Liverpool banget. Itu sih yang bisa several words yang aku bisa giving buat teman-teman dan semuanya yang tertarik buat study di sini. Oke. Dari Dinar mungkin ada? Aku setuju sama Dila sih. Tapi paling penting buat aku tuh percaya diri sebenarnya. Be confident, terus semangat. Banget. Itu tuh harus. Dan jangan pernah ini sih merasa kayak mungkin di sini akan budayanya kan beda gitu. Mungkin akan merasa sedikit kok beda banget ya aku gitu. Nggak bisa nih, kayaknya nggak cocok. Adaptasi itu emang harus pelan-pelan dan berproses sih menurut aku. Jadi buat teman-teman yang ingin studi ke luar negeri, pastinya kalian akan menemukan adaptasi lah ya, karena budaya baru, bahasa baru, dan lingkungan yang pastinya baru gitu. Jadi adaptasi itu pasti akan kalian hadapi, dan yang pasti kalian harus tetap fight buat do your best lah and never stop. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Dila dan Dinar udah mengisikan waktunya bersama teman-teman, dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang udah join di Virtual Campus and City Tour University of Liverpool. Mungkin kita akan ketemu kembali di acara yang nanti akan diadakan lagi. Terima kasih semuanya. Thank you. Mbak Mutia.